Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, Prodi Perbankan Syariah 1 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dari Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil di sini berasal dari kata Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal berasal dari kata Bait dan Al-Mal. Bait berarti rumah atau bangunan, sedangkan al-mal berarti harta benda ataupun kekayaan. Oleh karena itu, Baitul Mal di sini dapat kita artikan sebagai lembaga atau badan usaha yang melakukan kegiatan mengurus kekayaan negara, baik itu terutama di bidang keuangan yang berkenaan dengan pemasukan, pengelolaan maupun pengeluaran suatu negara. Sedangkan Baitul Tamwil ini berasal dari kata al-bait dan at-tamwil. Al-bait di sini seperti dengan Baitul Mal yaitu rumah, sedangkan at-tamwil di sini berarti pengembangan harta. Oleh karena itu, Baitul Tamwil di sini dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan atau lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif ataupun investasi untuk mensejahterakan pengusaha-pengusaha ataupun pengusaha-pengusaha mikro, pengusaha-pengusaha mikro dengan cara pembiayaan ataupun investasi atau biasa disebut dengan menabung. Selanjutnya, adapun fungsi dari BMT itu sendiri ada dua. Yang pertama, BMT itu sendiri melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi. Yang kedua di sini, BMT itu melakukan pembiayaan ataupun pendanaan dan menerima titipan berupa zakat, infak dan sedekah. Kemudian selanjutnya mengenai peranan BMT itu sendiri. Apakah peranan BMT itu sendiri? Peranan BMT yang pertama, menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah. Yang kedua, BMT melakukan pembinaan dan pendanaan pada usaha-usaha kecil. Yang ketiga, melepas ketergantungan pada rentenir. Dan yang keempat adalah menciptakan kesejahteraan hidup ekonomi karena adanya distribusi yang adil dan merata. Selanjutnya, adapun prinsip dari BMT ada 4. Ada 3. Yang pertama, prinsip bagi hasil atau biasa disebut dengan akad mudharabah. Yang kedua, prinsip jual beli, dan yang ketiga adalah prinsip non profit. Prinsip bagi hasil di sini adalah prinsip yang berdasarkan akad mudharabah. Sedangkan jual beli di sini seperti kegiatan jual beli yang semestinya berdasarkan syariat Islam. Kemudian prinsip non profit di sini adalah penerimaan titipan zakat, infak dan sedekah. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah manfaat dari BMT itu sendiri. Apa sih manfaat dari BMT itu sendiri? Adapun 4 dari manfaat BMT itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan hidup, di mana perekonomian rumah tangga anggota dari BMT itu sendiri. Di sini dia meningkatkan kesejahteraan hidup. Yang kedua, mendidik anggota untuk tetap hidup hemat, konsumtif, ekonomis, dan berpandangan ke depan. Yang ketiga, anggota dapat memperoleh pelayanan modal usaha. Dengan adanya BMT, dapat melakukan pembiayaan modal usaha kepada nasabah-nasabahnya. Dan yang keempat, adanya akad pembiayaan yang berpola bagi hasil akan melatih anggota berpikir kalkulatif dan musyawarah. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.